Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syara Elkistia dengan NIM 243500017 dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem elektronika analog. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Elektronika merupakan salah satu bidang ilmu teknik yang berkembang pesat dan memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Peralatan elektronik yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari televisi, radio, ponsel, hingga perangkat medis, tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar elektronika. Secara garis besar, elektronika dibagi menjadi dua jenis, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Elektronika analog merupakan dasar dari berbagai sistem klasik yang menggunakan sinyal kontinu. Sinyal analog sendiri adalah sinyal yang nilainya berubah-ubah secara halus mengikuti waktu, misalnya suara manusia, cahaya, dan suhu. Sistem analog inilah yang pertama kali berkembang sebelum munculnya sistem digital. Meskipun perkembangan elektronika digital semakin pesat, sistem analog masih relevan hingga saat ini, terutama karena dunia nyata lebih banyak menghasilkan sinyal analog, misalnya sensor suhu, cahaya, dan suara akan tetap menghasilkan sinyal dalam bentuk analog, yang dimana kemudian diproses dalam langsung atau diubah ke bentuk digital. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem elektronika analog masih sangat penting bagi mahasiswa teknik, khususnya dalam bidang teknik rekayasa elektronika. Oke, selanjutnya saya akan membahas yaitu sebanyak 5 materi, yang dimana yang akan saya bahas yaitu ada pengertian, komponen utama, prinsip kerja, aplikasi sistem elektronika analog, serta kelebihan dan kekurangan, di mana pembahasan yang akan saya bahas pertama yaitu pengertian sistem elektronika analog. Sistem elektronika analog sendiri adalah sistem elektronika yang bekerja dengan menggunakan sinyal analog, yaitu sinyal kontinu yang nilainya dapat berubah secara halus dan berkesinambungan terhadap waktu. Sinyal analog biasanya berbentuk gelombang sinusoidal atau gelombang kompleks yang terdiri dari beberapa frekuensi. Karakteristik utama sinyal analog ada tiga. Yang pertama yaitu kontinu terhadap waktu. Misalnya tidak terbatas pada nilai diskrit tertentu. Yang kedua ada rentan terhadap noisy, yaitu kualitas sinyal dapat menurun jika terdapat sebuah gangguan. Yang terakhir yaitu mempresentasikan fenomena nyata, yaitu cocok digunakan untuk suara, cahaya, suhu, serta tegangan. Contoh sederhana sistem elektronika analog yaitu radio AM dan VM yang memodulasi sinyal suara menjadi gelombang elektromagnetik untuk dipancarkan dan diterima oleh penerima. Selanjutnya yaitu ada komponen utama sistem elektronika analog, di mana sistem elektronika analog dibangun dari berbagai komponen dasar. Dalam komponen ini saya akan membahas 5 komponen. Yang pertama ada resistor, yaitu digunakan untuk membatasi arus listrik dan membagi sebuah tegangan. Eh, Resistor sendiri menggunakan hukum Ohm, di mana digunakan untuk menganalisis hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi. Di mana aplikasi yang digunakan resistor yaitu pembagi tegangan, pengatur arus pada LED. Yang selanjutnya yaitu kapasitor, di mana kapasitor ini menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, yaitu dapat melewatkan sinyal AC, namun menahan sinyal DC. Aplikasinya yaitu filter, kopling, dan penyimpanan energi. Selanjutnya ada induktor. Induktor sendiri menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, yaitu bersifat menahan perubahan arus, serta aplikasinya itu filter frekuensi, osilator, serta transformator. Selanjutnya yang keempat ada dioda. Dioda sendiri memiliki fungsi sebagai mengalirkan arus hanya dalam satu arah atau disebut juga dengan forward bias, yaitu digunakan dalam rangkaian penyearah atau rektifier untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC, di mana dioda ini menggunakan aplikasi seperti power supply serta detektor sinyal.
Selanjutnya yang terakhir yaitu ada transistor. Transistor ini yaitu komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat atau amplifier atau saklar. Jenis utama transistor terdapat ada dua. Yang pertama yaitu ada BJT atau sering sekali disebut dengan bipolar junction transistor dan FFT atau disebut juga dengan field effect transistor, di mana transistor ini menggunakan aplikasi amplifier audio, osilator serta regulator tegangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip kerja sistem elektronika analog. Prinsip utama sistem analog adalah mengolah sinyal sesuai kebutuhan, di mana di sini saya akan membahas empat prinsip kerja sistem elektronika analog. Yang pertama yaitu ada penguatan atau amplifikasi, yaitu transistor digunakan untuk memperbesar amplitudo sinyal input sehingga dapat menggerakkan beban seperti speaker. Selanjutnya yang kedua ada penyaringan atau filtering. Filtering ini menggunakan komunikasi resistor, kapasitor, serta induktor untuk menyaring frekuensi tertentu. Misalnya nih, low pass filter melewatkan frekuensi rendah dan merendam frekuensi tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada penyerahan atau rectification, yaitu dioda digunakan untuk mengubah sinyal AC menjadi DC, misalnya pada adaptor listrik. Selanjutnya yaitu ada osilasi atau sering juga disebut dengan oscillation, yaitu di mana rangkaian osilator menghasilkan sinyal periodik tanpa input eksternal. Biasanya sering digunakan dalam sistem komunikasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi sistem elektronika analog. Dalam aplikasi sistem analog, saya akan memberikan 5 contoh penting dalam elektronika analog, di mana yang pertama yaitu ada peralatan audio seperti amplifier, equalizer, serta mixer suara. Selanjutnya yang kedua ada televisi dan radio, di mana transmisi sinyal siaran berbasis modulasi analog. Selanjutnya ada peralatan medis. Alat yang digunakannya seperti alat EKG, EEG, serta sensor analog untuk mendeteksi sinyal biologis. Selanjutnya yaitu ada instrumen pengukuran, di mana terdapat voltmeter analog, osiloskop, serta multimeter. Dan yang terakhir yaitu ada sensor analog, di mana terdapat sensor suhu, NTC atau PTC, sensor cahaya LDR, serta sensor tekanan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan sistem elektronika analog. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang kelebihan sistem elektronika analog, di mana di sini ada 3 kelebihan, yaitu yang pertama dapat bekerja secara real time tanpa memerlukan konversi sinyal. Yang kedua yaitu sederhana dalam desain dan implementasi. Yang ketiga yaitu mampu mempresentasikan fenomena alami dengan akurat. Selanjutnya yaitu kekurangan, sama dengan kelebihan tadi, juga terdapat 3 kekurangan. Yang pertama yaitu ada rem terhadap noise dan distorsi sinyal. Yang kedua yaitu ada akurasi terbatas, sulit menghasilkan sinyal yang stabil. Dan yang terakhir yaitu sulit untuk diproses secara kompleks dibandingkan sistem digital yang sering digunakan pada saat ini. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini juga sudah disampaikan pada materi yang di atas, yaitu sistem elektronika analog adalah sistem yang bekerja dengan sinyal kontinu dan masih memiliki peran penting hingga saat ini. Sistem ini dibangun dari komponen dasar seperti resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan transistor. Prinsip kerja utamanya meliputi penguatan, penyaringan, penyearahan, dan osilasi. Elektronika analog memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan, terutama di bidang komunikasi, audio, instrumen pengukuran, dan sensor. Meskipun teknologi digital semakin berkembang, elektronika analog tetap relevan dan sering dipadukan dengan sistem digital dalam bentuk sistem campuran atau sering juga disebut dengan mixed signal system. Oke, selanjutnya dan yang terakhir yaitu saran, di mana saya ada
memberikan saran yaitu mahasiswa diharapkan dapat mempelajari dasar-dasar elektronika analog secara mendalam karena merupakan fondasi penting sebelum memahami sistem digital. Selain itu, pemahaman tentang analog dan digital sekaligus akan memudahkan dalam menghadapi perkembangan teknologi modern, di mana teknologi modern sekarang ini banyak yang menggunakan eh, sistem teknologi yang sangat canggih dan modern. Oke, sekian yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.